Gen Podcast Kedokteran Edukatif dan Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gen Kedokteran Edukatif dan Nasihat. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Samsul Ma'arif. Di sini kita akan berbincang-bincang terkait dengan sesuatu hal yang sangat penting ini dalam KUA, yaitu terkait dengan kepenghuluan proses nikah dan sebagainya. Hadir sudah bersama kami pada kesempatan kali ini bersama beliau senior kita Bapak Gufron Soudi. Assalamualaikum Pak Gufron. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Beliau adalah penghulu madya yang bertugas di KUA Umbul Harjo, sebuah KUA yang paling luas di kota Yogyakarta ini. Baik Pak Gufron, kesempatan kali ini waktu yang istimewa. Ya, Alhamdulillah bisa hadir di Gen Podcast Kedokteran Edukatif dan Nasihat. Ya. Pentingnya sekali kita akan memberikan nasihat, memberikan edukatif kepada masyarakat. Ya. Terkait dengan ini, yang pertama tentang penghulu, penghulu. Jumlah penghulu di kota Yogyakarta ada berapa Pak Ibu? Jadi di kota Yogyakarta dari 14 KUA itu jumlah penghulu, baik yang penghulu murni maupun kepala ada 28. 28. Iya, 28 itu udah ideal di kota Yogyakarta. Untuk kota insya Allah sudah ideal, karena memang jumlah nikah di kota ini termasuk yang paling rendah di provinsi daerah istimewa Yogyakarta dibanding kabupaten yang lain. Iya. Jadi setiap KUA mesti ada penghulunya. Ya, ada. Sekarang semuanya sudah ada, meskipun itu mungkin hanya kepala. Oh iya, kepala ya. Penghulu yang diamanai diserai jabatan tambahan sebagai kepala KUA. Oh, oke, baik. Ini Gen Podcast ingin mendengar ini. Sebenarnya peran penghulu di masyarakat. Nah, barangkali membuka wacana selain menikahkan itu fungsinya apa? Nah, itu monggo. Jadi benar. Jadi selama ini kan pandangan masyarakat itu menganggap, bahkan ya selama ini memang bahwa penghulu itu ya hanya menikahkan kan gitu. Padahal sesungguhnya tidak hanya itu. Karena di berbagai peraturan perundangan, khususnya di Permenpan nomor 9 itu tahun 2019, juga peraturan-peraturan yang lain, peraturan Menteri Agama dan yang lainnya itu sangat banyak di sana. Tugas-tugas penghulu itu sangat banyak. Di samping di bidang pernikahan, juga di bimbingan masyarakat dan lain sebagainya. Seperti itu. Bahkan di Perdirjen nomor 102 tahun 2016 itu disyaratkan banyak kompetensi yang harus dikuasai penghulu, karena begitu banyaknya tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh para penghulu. Seperti itu. Jadi sekali lagi tidak hanya berurusan dengan pernikahan, tapi juga yang lain. Padahal waktu sudah habis, misalnya banyak tamu, banyak yang daftar nikah itu sudah habis di situ ya. Iya. Luar biasa. Jadi tanggung jawabnya luar biasa. Baik. Kalau penghulu itu kan ya rata-rata orang datang untuk menikah gitu. Rata-rata kira-kira ya beberapa KUA yang Pak Gufron udah kunjungi ya, itu permasalahan itu selalu ada atau lancar-lancar saja atau baik-baik saja? Ya. Jadi begini Pak. Jadi setiap wilayah punya karakter sendiri-sendiri, berbeda-beda. Jadi ada satu wilayah yang di situ antara yang bermasalah dengan yang normal, itu ada yang lebih banyak masalahnya. Ada juga KUA atau wilayah yang seimbang lah, ya sebagian normal, sebagian bermasalah. Tapi ada juga wilayah kecamatan atau KUA yang norma-norma saja, sangat sedikit sekali muncul persoalan-persoalan. Jadi sangat variatif. Tapi ya kita maklum ya, namanya kota itu ya masyarakatnya kita sangat heterogen. Jadi strata dari sosial, ekonomi, pendidikan
itu sangat berpengaruh sekali dengan urusan-urusan pernikahan. Jadi sangat variatif. Ya. Jadi persentase bisa dibilang yang lancar-lancar saja itu lebih banyak atau ya banyak masalahnya? Oke, kalau secara persentase sekota dari sekian KUA yang sudah saya tugas di sana itu ya, kalau yang normal itu sudah 90%-an lah. Artinya yang bermasalah itu sangat sedikit. Sangat sedikit ya. Tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan. Betul, gitu ya. Iya. Atau mungkin keberhasilan dari sosialisasi KUA. Ya, bisa jadi semua faktor sebetulnya. Jadi yang menjadi pengaruh mengapa kesadaran hukum dan lain sebagainya muncul sebetulnya tidak hanya dari kita, dari penghulu, tapi juga dibantu teman-teman penyuluh yang selalu terjun di masyarakat. Juga mungkin dari tokoh-tokoh agama, lembaga keagamaan itu juga mempunyai peran yang sangat penting itu, sehingga mereka betul-betul paham betul yang namanya hukum munakahat itu seperti apa. Itu sangat membantu sekali bagi kami para penghulu. Oh ya sih, berarti kerjasama ya iya. di semua lini, semua sektor harus kerjasama. Iya. Rata-rata ini permasalahan yang muncul, nah, menghadapinya gimana nih? Ada misalnya terkait dengan pernikahan siri, kemudian dispensasi, dan barangkali data yang tidak valid. Nah, kan kadang ada ya data ini bapaknya namanya ini tapi di KTP itu. Nah, gimana ini mensikapinya gitu, Pak? Iya, jadi kan kita penghulu ini atau tugas-tugas kita di KUA itu kan terikat dengan dua ketentuan yang sangat luar biasa. Kita itu yang pertama diikat dengan hukum agama. Nah, kedua kita diikat juga dengan hukum negara, peraturan perundang-undangan atau hukum positif. Jadi apapun itu yang kita hadapi, pernikahan yang kita terima itu idealnya ya memang memenuhi dua kebenaran tersebut. Kebenaran syar'i, kebenaran administrasi undang-undang. Seperti itu. Nah, yang menjadi masalah ketika banyak persoalan yang muncul itu bertabrakan, seolah-olah bertabrakan antara orang ngejar kebenaran administrasinya, kemudian mencoba menomorduakan kebenaran syariatnya, atau bahkan sebaliknya. Nah, ini yang para penghulu ini harus betul-betul bijak dalam menyikapi. Contohnya seperti tadi itu, ketika terjadi pernikahan yang tidak tercatat seumpama. Ini kan secara administrasi jelas ya, secara administrasi jelas. Ini berkaitan biasanya nanti muncul ketika yang menikah siri atau menikah tidak tercatat mempunyai seorang anak, kebetulan anaknya perempuan, suatu saat dia menikah, kebingungan mencari wali, siapa yang berhak menjadi wali nikahnya. Nah, secara administrasi kan jelas ketika dilacak akte lahir, mohon maaf hanya menunjukkan anak seorang ibu. Kemudian data-data akte yang lainnya, ijazah, bahkan di C1 semuanya juga hanya anak seorang ibu. Nah, ini secara administrasi kita bisa menyatakan bahwa oh ini berarti tidak mempunyai wali nasab, tapi walinya adalah wali hakim kan gitu. Cuma dari sisi syar'i terkadang masyarakat juga, Pak, mohon maaf Pak, meskipun kami tidak dicatatkan nikahnya dulu, tapi kami itu dulu nikahnya itu betul-betul terpenuhi segala syarat rukunnya. Dan dia bapaknya. Gitu, iya, berarti saya bapak kandungnya, saya ayah nasabnya. Nah, ini kan kita menjadi harus betul-betul bijaksana menjelaskan. Karena begini, terkadang ada masyarakat yang paham, begitu kita jelaskan, "Nggih Bapak Ibu, terima kasih. Iya, saya percaya. Cuma bukti apa yang saya dapatkan kalau dulu Bapak dan Ibu menikahnya adalah menikah yang sesuai ketentuan. Buktinya apa?" Nah, kalau masyarakat paham itu biasanya ya monggo Pak, derek selesai. Cuma ada sebagian masyarakat memang masih kenceng kekeh, oh nggak bisa Pak. Saya dulu menikah sesuai ketentuan hukum Islam. Masa pernikahan kami secara agama tidak dianggap dan seterusnya. Nah, disitulah terkadang hal-hal yang tadi saya sampaikan seolah-olah terjadi benturan antara hukum positif dengan
fikih, nah di situ. Atau bahkan sebaliknya Pak Samsul. Ini belum lama juga di satu KUA terjadi sebaliknya. Kalau yang tadi anak di akte lahir hanya anak kandung seorang ibu, ini sebaliknya. Di akte lahir dia anak dari seorang ayah dan ibu, jelas tertulis. Tapi begitu ditanya, Bapak jadi wali nikah, bapaknya menjawab, mohon maaf Pak, saya tidak bisa menjadi wali. Lah kenapa? Karena dulu nikah saya dengan ibu belum saya nikah secara resmi. Tapi mohon maaf, hanya sekedar orang sekarang bilang ya kumpul kebo lah. Hidup seatap, serumah tapi belum diikat. Ada kesadaran semacam itu. Nah, kita tidak mempermasalahkan loh kok bisa sampai keluar akte lahir seperti itu. Nah, tapi kita selesaikan secara tadi bijaksana, berdasarkan pengakuan wali nikah, karena ini memang beliau sadar dengan sendirinya bahwa beliau bukan wali, meskipun secara administrasi ini benar. Nah, kita juga harus bijaksana. Bagaimana administrasinya kita laksanakan, kita catat dengan benar, tapi juga hukum syariatnya kita laksanakan juga dengan benar. Jadi seperti itu. Terkait kasus yang kedua ini berarti kita nggak perlu ya nyari-nyari, lo kok bisa ini, kok bisa namanya gini. Nah, itu gimana? Sebetulnya memang nggak perlu, karena itu sudah urusan keluarga. Betul, ya. Jadi kita nanti takutnya malah dianggap mencampuri urusan. Berarti yang penting ini udah merelakan, betul. Dan itu hanya diketahui penghulu. Betul, iya betul. Jadi banyak lah, tidak hanya 1-2 itu hampir di setiap wilayah itu ada kasus-kasus semacam itu. Ya kasus-kasus seperti itu kan rata-rata di kecamatan kan masih ada gitu. Kira penghulu sudah dibekali hal-hal yang semacam itu tuh. Nah jadi ini pertanyaan yang bagus Pak Samsul. Jadi kita kalau angkatan-angkatan yang senior ya, mohon maaf ini saya harus sebut senior, itu kita untuk menjadi penghulu itu kan prosesnya nggak mudah. Ya betul. Dulu mulai dari prajab, setelah itu harus mengikuti pendidikan penghulu. Berapa hari itu? Itu dulu hampir 3 bulan itu, 2 bulan ya. Setelah itu nanti masih di wilayah kita juga mendapatkan bekal sebanyak-banyaknya. Itu pun nanti ketika kita sudah bertugas, itu juga masih terus ditambahi lagi. Nah, yang menjadi sedikit masalah adalah setelah tahun-tahun belakangan ini. Jadi teman-teman penghulu yang baru itu tidak lagi mendapatkan bekal sebanyak yang dulu kami terima. Tapi khusus untuk di Jogja, insya Allah kita yang senior tetaplah dengan cara-cara yang ya terkadang formal, terkadang non formal, kita sampaikan kepada junior kita bagaimana menghadapi problematika pernikahan yang semacam itu. Berarti ada apa namanya kelompok khusus yang menaungi teman-teman penghulu ketika ada permasalahan-permasalahan gitu. Nah, jadi di penghulu kita punya asosiasi namanya APRI, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. Nah, di kota itu cabang kota Yogyakarta, di antara satu dari sekian koordinatornya atau divisinya, yaitu berkaitan dengan seperti itu, ada pengembangan SDM dan lain sebagainya. Itu kita masukkan program untuk senantiasa mengupdate masalah-masalah pernikahan yang seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi sisi agama, sisi administrasi memang harus dikuasai semua. Dan ini pertanyaan terakhir barangkali. Masyarakat kadang tidak mengetahui yang penting datang ke KUA pengen mendapatkan layanan yang bagus, kemudian ya jawaban yang bagus. Satu sisi juga penghulu itu juga punya tugas untuk menyampaikan sosialisasi terkait dengan nilai-nilai terhukum gitu ya. Jadi peran penghulu ya tadi udah disampaikan sedikit ya ke masyarakat yang wujud nyata untuk menyampaikan nilai-nilai keagamaan atau nilai administrasi itu seperti apa Pak Guru? Jadi begini, kalau tadi di awal di Permenpan nomor 9 tahun 2019 itu kan di sana disebutkan jelas tugas penghulu diantaranya di bidang pernikahan. Nah, ini yang kedua,
itu berkaitan dengan yang kedua, itu bimbingan masyarakat. Bimbingan Nah, masyarakat. jadi kita itu para penghulu mempunyai kewajiban sebetulnya untuk menyampaikan ke masyarakat apapun, baik itu yang berkaitan dengan munakahat, hukum perkawinan maupun yang non munakahat, itu kita mempunyai kewajiban. Cuma mungkin selama ini nggak begitu kelihatan, mohon maaf, karena tugas-tugas kita sudah semakin luar biasa. Ini berbeda ketika dulu zaman saya masih penghulu, ketika teman-teman fungsional yang lain belum lahir lah, itu semua penghulu yang melaksanakan. Iya, ya ngurusi daftar nikah, yang ngurusi majelis taklim, kemajidan itu dulu semuanya merantasi. Iya, merantasi, ya ngabai orang Jogja bilang itu. Jadi di situ. Nah, sekarang gimana? Ya udah, kita di samping tugas administrasi di kantor, kita juga sering dilibatkan di kegiatan masyarakat. Nah, kesempatan-kesempatan disitulah kita manfaatkan untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat tentang nilai-nilai agama dan lain sebagainya. Jadi apapun kesempatan itu akan selalu kita manfaatkan untuk menyampaikan, karena sekali lagi tugas penghulu satu diantaranya adalah bimbingan masyarakat, tidak hanya semata-mata ngurusi pernikahan saja, tidak. Jadi itu. Baik, terus luar biasa. Ya, yang terakhir ini ya. Jadi pesan dari Pak Gufron sebagai penghulu, pesan kepada masyarakat. Inginnya gimana? Atau jangan sampai nikah itu tidak tercatat atau bagaimana? Enggak usahanya gimana, Pak? Jadi begini untuk masyarakat, jadi ini berkaitan dengan pernikahan, satu hal yang sangat penting untuk selalu diperhatikan. Ketika ada persoalan pernikahan apapun itu, lebih baik konsultasikan langsung ke KUA ya, terdekat. Jangan sampai, mohon maaf, ketika ada problem ditanyakan kepada mereka yang tidak berkompeten, itu justru tidak menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua, untuk pernikahan jelas ya aturannya begitu banyak. Satu diantaranya adalah tentang pendewasaan usia pernikahan. Nah, itu ini saya sampaikan karena trennya ini khususnya di kota Yogyakarta tahun 2025 kemarin itu pernikahan di bawah usia itu melonjaknya sangat luar biasa. Jadi tolong ini masyarakat bantu kami, jadi supaya tidak hanya tugas para penghulu tapi juga masyarakat, tokoh agama juga ikut berperan di dalam masalah-masalah pernikahan semacam ini. Begini tadi. Oke, terima kasih sahabat Gen, informasi luar biasa. Kesempatan kali ini kita terkait dengan pernikahan. Lagi-lagi ketika ada permasalahan langsung aja datang ke KUA, datangi Pak Penghulu untuk meminta ya konsultasi atau informasi yang jelas, jangan ke yang lain. Insya Allah ini menjadi pesan kita, dan semoga Gen sahabat Gen Podcast Kedokteran Edukatif dan Nasihat bisa menikmati dan menimba ilmu yang telah disampaikan oleh Pak Gufron. Terima kasih kami sampaikan, Pak Gufron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.